membaca, ada beberapa informasi setelah Anda membaca pengantar dari sini. Kita tambahkan beberapa alasan dari filosofi dibuatnya buku ini. Yang pertama adalah kenapa buku ini kok diciptakan langsung dengan huruf yang bersambung, berangkai, dan ada maknanya, tidak menggunakan pendekatan huruf satu-satu. Jadi misalnya A, D, C, D, tidak seperti ini, ataupun dengan model yang lain, AA, Baba, ataupun yang lain. Jadi kita langsung menggunakan pendekatan yang langsung ada maknanya, misalnya adalah nama saya, Vivi, dan yang lainnya. Pertama adalah karena di otak anak kita sebenarnya sudah banyak jaringan-jaringan yang terbentuk dari mulai awal dia ada di dalam kandungan sampai dia beranjak menjadi anak-anak. Jadi semua yang masuk waktu dalam kandungan sampai dia kecil, waktu bayi, balita, semuanya terekam dalam otak anak itu sendiri. Dan semua kalimat yang masuk ke dalam otak itu sendiri semuanya berangkai dan ada maknanya. Tidak ada istilahnya satu-satu atau kata yang tidak ada maknanya. Semuanya serba bermakna. Pembelajaran yang mudah adalah pembelajaran yang berangkat dari apa yang sudah diketahui di otaknya, yaitu otak anak itu mengenal rangkaian huruf yang ada maknanya, tidak lagi mengenal namanya satu-satu. Belajar dengan segala sesuatu yang satu-satu itu sebenarnya agak menyalahi fitrahnya anak-anak itu sendiri, fitrahnya otak itu sendiri. Yang mudah adalah, yang berat dalam pembelajaran adalah belajar satu yang baru. Misalnya saat kita belajar naik sepeda pancal, maka langkah awal itu yang berat, yang sulit. Tapi saat sudah sepeda pancal itu berjalan, maka langkah dan energi yang dibutuhkan juga lebih ringan. Jadi jangan melakukan pembelajaran dari segala sesuatu yang belum diketahui. Yang lebih ringan adalah belajar dari yang sudah diketahui. Ini alasannya salah satunya dari metode yang dikembangkan tidak menggunakan huruf satu-satu. Setelah itu, kalau hanya untuk mengenali rangkaian huruf atau bentuk-bentuk huruf, nanti di buku ini itu ada istilah namanya SAS. Setelah bentuk strukturalnya itu akan dianalitik, akan dipisah-pisah dan dijadikan lagi satu struktur yang baru dan yang lain. Jadi ini yang akan membedakan cara kerja buku ini. Anak-anak akan bisa membaca, tapi mereka akan mengerti ABCD itu di belakang. Nah, kenapa? Karena tidak ada hubungannya hafal ABCD dengan bisa membaca. Karena sesungguhnya membaca itu tidak membutuhkan nama dari huruf-huruf itu sendiri, tapi butuh aplikasi dari huruf itu sendiri. Jadi jangan membebani anak dengan hafalan yang memberatkan mereka, sehingga tanpa kita sadari kita sudah memberikan beban yang tidak baik untuk perkembangan mereka. Ditambah cara pengajaran dan pendekatan orang tua ataupun guru yang ekstrim, misalnya dengan marah-marah, dengan cubitan atau yang lain, dengan hentakan atau dengan kalimat-kalimat membodohkan yang lain, sehingga menambah cedera-cedera dari otak itu anak sendiri. Maka semoga buku ini bisa membuka wawasan kita. Sekali lagi, jangan hanya mengejar target bisa baca, karena sebetulnya bisa baca itu adalah hal yang mudah. Belajar membaca itu hal yang mudah, yang lebih sulit adalah memahaminya. Nah, di buku ini juga akan nanti mulai anak-anak diajari untuk memahami kalimat per kalimat dan cara berpikir memahami segala sesuatu yang lain.